Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik, kita langsung saja pembahasan materinya. Pertama, kita akan membahas tentang larangan mendekati zina. Mendekati saja nggak boleh, apalagi sampai kejadian zina. Ini adalah dalil mendekati zina. Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'as sabila, dan artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ini adalah asbabun nuzul Quran surat Al-Isra ayat 32. Teman-teman, yuk kita definisikan arti zina itu apa. Definisi zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan atau pernikahan yang sah. LGBT juga termasuk ke dalam zina. Jadi teman-teman yang menganggap LGBT itu bukan zina, itu salah. Contoh perbuatan mendekati zina. Yuk kita simak. Yang pertama adalah melakukan pergaulan bebas. Kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang hawa nafsu. Ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Keempat adalah melihat film atau tontonan yang mengandung syahwat.
Kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur menimbulkan nafsu birahi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Silahkan kalian bisa menyebutkan contoh-contoh yang lainnya. Hukuman pelaku zina. Sudah pasti siapa yang melakukan perzinahan mesti mendapat hukuman atau balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan hukuman bagi pelaku zina, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki, derahlah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Isi kandungan dari ayat tersebut, Surat An-Nur ayat 2 adalah: pertama, pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan dihukum dengan cara diderah atau dicambuk sebanyak 100 kali. Kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang seorang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, pelaksanaan hukum bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Kategori zina. Yang pertama, zina mukson, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Hukuman zina mukson adalah dirajam, dilempari batu sampai mati. Hukuman rajam ini dilakukan jika memenuhi syarat, yaitu ada 4 orang saksi. Yang kedua adalah zina ghairu mukson, yaitu zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka dan gadis. Hukuman zina ghairu mukson ini adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Cara mengetahui dan membuktikan kalau seorang melakukan perbuatan zina. Pertama, dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi laki-laki adil dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri, serta pelaku melakukan perbuatan zina. Kedua, ada pengakuan dari pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Syarat pelaku harus sudah baligh dan berakal. Apabila seorang menarik kembali pengakuannya, maka bisa diterima. Berarti dia tidak terkena hukuman rajam atau didera. Selanjutnya adalah refleksi diri. Pertama, melihat materi yang baru saja dipaparkan, apakah terbesit dalam benak kalian kalau hukuman Islam itu kejam? Beri tanggapannya. Kedua, di era kita saat ini, apa saja hal-hal yang dapat mendekatkan diri kita kepada perzinahan dan bagaimana cara mengatasinya? Ketiga, diskusikan kiat-kiat menghindari perbuatan zina. Baik, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian untuk merefleksikan diri